Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semangat yang luar biasa dari anak-anak kami sekalian. Minggu lalu kita telah selesai menjelaskan atau membahas materi. Dan untuk itu kepada anak-anak kami sekalian, agar materi tersebut dapat diingat-ingat dan dibaca-baca kembali di rumah, Bapak persilakan untuk mencatatnya. Baik anak-anak kami sekalian, karena bagian B sudah siap dicatat materinya, sekarang kita masuk pada bagian C atau judul materi baru tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan suatu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah ikrar bangsa atau pemuda bangsa Indonesia yang membuat janji bahwa bangsa Indonesia bertekad memiliki bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Di mana Sumpah Pemuda ini juga merupakan bentuk kristalisasi atau proses semangat perjuangan para pemuda Indonesia pada saat itu untuk mewujudkan atau untuk menegaskan cita-cita dalam mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda ini juga merupakan hasil dari atau keputusan dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, di mana Batavia pada saat itu merupakan ibu kota wilayah negara Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda, yang sekarang namanya berubah menjadi Jakarta, atau yang sekarang biasa kita sebut sebagai ibu kota negara Indonesia. Jadi pelopor utama atau yang merumuskan Sumpah Pemuda yaitu Muhammad Yamin. Jadi merupakan pelopor utama yang merumuskan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila simbol apa? Simbol sila pertama ini merupakan gambar bintang di atas perisai hitam, di mana simbol ini itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Di mana gambar bintang ini merupakan atau melambangkan atau sinar atau cahaya yang berasal atau sinar kerohanian yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap umat manusia. Selanjutnya, simbol yang kedua, ini simbol apa namanya? Jadi ini simbol kedua, Pancasila yang bermuara. Ini gambar rantai, di mana gambar rantai ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran kecil yang membentuk dan saling berkaitan membentuk sebuah lingkaran. Jadi gambar atau simbol sila kedua ini atau gambar rantai itu memberikan makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang saling berkaitan erat, bangsa yang saling bahu-membahu dan saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya, ini simbol ketiga ini merupakan pohon beringin, di mana pohon beringin ini merupakan pohon yang besar
di mana pohon tersebut dapat digunakan oleh banyak orang untuk berteduh di bawahnya. Dan hal itu dikorelasikan dengan bangsa Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sama saja, negara Indonesia itu melindungi dan menaungi warga negara Indonesia dengan adanya hukum. Itu juga dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan negara itu dapat menaungi dan melindungi negara atau rakyat negara Indonesia. Dan bukannya itu saja, akar dari pohon beringin ini memiliki akar atau jalur yang menjalar ke segala arah, dan itu menunjukkan atau dikorelasikan dengan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa di atas satu nama, yaitu bangsa Indonesia. Simbol selanjutnya yaitu ya, ini adalah kepala banteng. Di mana ini merupakan kepala banteng ini memiliki filosofi di mana kepala banteng ini merupakan filosofi hewan sosial yang suka berkumpul. Ya, sama halnya dengan warga negara Indonesia dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Sebelum mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, ya, warga negara atau sekelompok orang melaksanakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan yang akan dilaksanakan. Contohnya saja, itu di dalam sebuah desa. Misalnya ada anggaran atau dana desa tahun 2023, dan sebelum dilaksanakan atau dana desa tersebut digunakan, alangkah baiknya ya, masyarakat atau aparat desa melaksanakan musyawarah mufakat bersama warga desa setempat untuk penggunaan dana desa tersebut. Menggunakan dana desa tersebut digunakan, ya, dengan adanya musyawarah mufakat yang dilaksanakan, maka tujuan atau penggunaan suatu atau pengelolaan anggaran dana desa tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan bersama. Selanjutnya, ini simbol apa? Padi dan kapas. Betul. Ini adalah simbol padi dan kapas yang menggambarkan atau yang menyimbolkan pangan dan sandang. Di mana simbol padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan bahwa suatu negara yang berhasil untuk mencapai kemakmuran negara Indonesia adalah negara yang dapat mencukupi dan mensejahterakan rakyatnya secara merata. Selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda dengan satu. Ya, betul sekali. Ini merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ketiga, di mana adanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, baik itu perbedaan atau keberagaman dari segi ras, etnis, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini juga beberapa realisasi atau perwujudan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya, melaksanakan kegiatan gotong royong. Selanjutnya, yaitu mengikuti upacara bendera menghargai jasa pahlawan. Selain itu juga ya, menghargai umat beragama. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebinekaan. Di mana kebinekaan ini merupakan salah satu penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa? Ya, karena
kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia ini itu sangat beragam macam. Itu baik keberagaman dari segi politik, ras, etnis, agama, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut bisa memicu timbulnya perbedaan pendapat sehingga dapat menyebabkan perselisihan atau perdebatan sehingga menimbulkan pendapat yang lepas kontrol pada yang tidak sewajarnya untuk diungkapkan. Jadi jika seandainya kita sebagai bangsa Indonesia kalau seandainya kita tidak mengikutsertakan rasa menghargai dan rasa mencintai kebinekaan dan kesadaran kita akan kebinekaan yang ada di negara Indonesia, maka itu dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu geografis. Geografis ini juga dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan setiap daerah atau pulau pasti memiliki karakteristik daerahnya masing-masing, mulai dari sifat, sikap, perilaku, bahasanya, etnisnya, rasnya, agamanya, dan sebagainya. Jadi letak geografis Indonesia yang memiliki pulau yang sangat banyak itu dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi apabila tidak adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah atau di setiap pulau yang ada di Indonesia ini, itu dapat memicu atau dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan sikap yang melebih-lebihkan atau menonjolkan budayanya dan membandingkan budayanya dengan budaya luar. Jadi ini merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apabila suatu budaya yang ada di Indonesia ini menonjolkan budayanya dan menganggap budaya bangsa lain atau budaya daerah lain yang ada di Indonesia ini menganggap remeh, ya, itu salah satu yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa itu bisa disebabkan karena adanya westernisasi, di mana westernisasi pada zaman modern sekarang atau di era globalisasi itu dapat menentukan dan melemahnya nilai budaya bangsa yang sewajarnya harus kita luhurkan dan harus kita jaga sampai saat ini. Ya, budaya westernisasi atau meniru budaya lain atau budaya luar secara berlebihan, yaitu masuk dari westernisasi yang dapat melemahkan atau melemahnya nilai budaya bangsa. Salah satu contohnya itu adanya budaya luar, ya, budaya yang berasal dari luar negeri yang masuk di negara Indonesia. Salah satu contohnya itu budaya berpakaian, budaya berbahasa. Di mana pada saat ini juga banyak sekali kita melihat bangsa Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang berpakaian tidak sewajarnya. Nah, itu merupakan salah satu westernisasi atau peniruan budaya yang secara berlebihan yang ada di Indonesia. Ya, bukannya kita tidak diperbolehkan untuk meniru budaya yang datang dari luar. Sebenarnya kita diperbolehkan untuk meniru budaya tersebut, asalkan kita dapat menyesuaikan diri dan kita tidak boleh melupakan nilai-nilai budaya bangsa. Dan itu juga contoh lain yang sudah merosot sampai pada saat sekarang, yaitu gaya berbahasa. Itu banyak sekali anak muda, anak remaja, pemuda-pemudi sekarang yang bahasanya tosik, ya, menggunakan bahasa Indonesia secara tidak baku. Itu tidak sewajarnya. Itu tidak sewajarnya kita gunakan sebagai generasi penerus bangsa. Faktor penghambat selanjutnya yaitu pembangunan yang tidak merata.
Ini juga dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila pembangunan di setiap daerah ataupun di setiap pelosok itu dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya saja, itu pembangunan infrastruktur atau kebutuhan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, ataupun pembangunan bidang sosial budaya ataupun pendidikan. Apabila pembangunan tersebut tidak merata, maka akan dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjut. Ada yang tahu ini apa di atas? Demokratis. Gaya dalam tawuran. Ada di sini yang pernah ikut tawuran? Tidak boleh melakukan karena itu dapat merusak generasi bangsa. Di mana tawuran ini merupakan juga faktor terbesar yang terjadi pada anak sekolah pada saat ini yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Di mana tawuran ini merupakan suatu tindakan kekerasan antara geng atau sekelompok orang itu yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Baiklah teman-teman sekalian, demikian proses pembelajaran kita ini. Pada hari kami silakan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian akhir semester minggu depan, dan semoga anak kami mendapatkan nilai yang memuaskan. Akhir kata, selamat pagi.